Baiklah, kita melanjutkan sesuai dengan tema kita kemarin. Apa yang sedang kita lakukan di sini adalah bentuk-bentuk yang disebut dengan thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini berbeda dengan mendengarkan ceramah atau mendengarkan tausiah atau mendengarkan kultum. Jadi kedudukan menuntut ilmu ini berbeda. Tapi yang mesti kita ketahui terlebih dahulu nanti, sehingga bisa dia lebih utama daripada majelis ceramah, majelis sholawat, majelis yasinan, majelis dan lain sebagainya, supaya dia bisa lebih utama itu majelis apa sebenarnya yang lebih utama. Nah itu ya. Nah ini kita mesti ketahui supaya kita jangan keliru di dalam meyakini, karena di dalam agama ini kita butuh keyakinan. Kita tidak bisa mengikut-ikut akan sesuatu itu tanpa dasar atau tanpa pengetahuan. Nah kita butuh pengetahuan itu untuk sebagai keyakinan. Nah maka di pertemuan yang telah lalu kita belajar, tapi sesungguhnya kemarin kita telah diberitahu tentang dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Namun sekarang kita berkonsentrasi kepada kebutuhan rohani. Apa dia kebutuhan rohani kita itu? Ya secara umum disebut ilmu dan amal ya. Nah jadi inilah kebutuhan rohani. Kenapa kebutuhan rohani ini sekarang kita fokuskan dan kita konsentrasikan di sini? Karena kebutuhan rohani sekarang, ataupun karena rohanilah nantinya yang bakal kekal abadi atau yang bakal terus tanpa terputus mengalami perjalanan ini. Nah, kalau jasmani kita nanti dia akan ada kata putusnya, selesainya, habisnya, itu jasmani kita. Tetapi kalau rohani, mulai dari alam ruh terus sampai ke dunia, nanti masuk alam kubri, terus sampai kepada alam akhirat, ya. Nah, di situ akan terus berjalan, akan terus, jadi tidak terputus, ya. Dan untuk sebagai pengetahuan kita dan perlu kita yakini, salah satu makhluk Allah yang tidak perlu dibinasakan Allah nanti di hari kiamat, selain yang gunung serta hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, nanti di hari kiamat terus nanti yang tidak dibinasakan oleh Allah yaitu adalah ruh. Jadi ruh kita ini disimpan oleh Allah, dia tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kalau udah binasa habis, sudah nggak ada lagi. Tapi ini tidak perlu dibinasakan oleh Allah karena ruh akan mengalami perjalanan selanjutnya. Nah maka dari itu rohani ini nggak main-main, tidak bisa kita anggap remeh. Dan kalau sudah sampai, kita masih bisa berbicara tentang ruh sekarang, rohani ini mumpung kita masih di dunia. Karena ada jeritan orang-orang yang di alam kubur dengan diperdengarkannya suaranya melalui mimpi kepada para wali Allah, bahwa mereka orang-orang yang di alam kubur itu ingin bangkit kembali, ingin kembali lagi ke dunia untuk sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ingin kembali lagi, tapi sudah tidak bisa lagi. Nah jadi sekarang mumpung kita masih di dunia ini,
Nah sekarang kita mempelajari tentang itu. Namun Allah pesankan kepada Nabi Muhammad melalui firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qullir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi memang ruh itu tidak diberikan Allah pengetahuannya terkecuali sedikit, yaitu kepada Nabi Muhammad. Jadi yang tahu perihal tentang ruh itu pengetahuannya yang jelas adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita tidak mengerti sama sekali tentang itu. Namun yang kita ketahui adalah ruh tadi jelas dia tidak sementara, dia terus akan berjalan sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perjalanan kita ini di dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang menuntun tentang orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, yang menuntun orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Perjalanan Orang-orang untuk Menuju kepada Allah. Ya. Nah, jadi dengan pelajaran atau ilmu yang kita pelajari ini untuk menuntun ruhani, maaf ya. Nah, itu. Jadi untuk menuntun ruhani kita untuk kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu ataupun tahapan-tahapan yang mesti kita ketahui tentang perjalanan kembali pulang ruh tadi kepada Allah, ini hanya para guru dan ulama yang mengerti tahapan-tahapannya. Maka jadi kita belajarnya dari nol, saya katakan kemarin. Jadi kita nggak langsung belajar sholat, nggak langsung belajar alif ba, nggak langsung belajar berwudu, enggak. Bukan itu dulu yang mesti diketahui. Ya, jadi yang mesti kita ketahui terlebih dahulu kebutuhan dulu. Kita saja nggak tahu kita butuh apa. Jadi apa yang mau kita cari, kita kebutuhan aja kita nggak tahu. Kita nih harusnya umpamanya kalau mau mengamalkan umpamanya masak nasi umpamanya. Kita nggak tahu masak nasi itu bahan bakunya apa. Beras apa ketan, dikasih orang ketan dimasak juga. Bisa memahami maksud saya. Jadi kita apabila ingin mengerjakan sesuatu, kita mesti tahu dulu apa yang mesti kita kerjakan ini. Ya, maka dari itu, nah sekarang untuk menuju kembali pulang kepada Allah itu kita butuh ilmu dan tahapan-tahapannya itu hanya para guru-guru kita dan para ulama yang tahu. Kita sekarang ini hanya tinggal mengikuti saja apa yang ingin mereka ajarkan. Dan saya terutama secara pribadi hanya sekedar menyambung amanah daripada guru-guru saya. Nah, setelah kita mengetahui tadi bahwa kita tadi butuh ilmu, maka kita harus mendudukkan diri kita menjadi seorang penuntut ilmu. Ini sudah barang tentu. Kalau kita mau membutuhkan ilmu dan amal, nah sekarang kita mau nyari ilmu, maka kita harus duduk sebagai seorang penuntut ilmu. Nggak bisa kalau mau duduk sebagai camat, nggak bisa duduk di sini sebagai lurah, nggak bisa duduk di sini sebagai dokter, nggak bisa. Duduk di sini mesti menjadi seorang penuntut ilmu karena mau mencari ilmu. Ini tolong dibuka akal sehat kita, jangan ikut-ikutan. Ya, jadi kalau mau nyari sahang, nyari sawit, mesti jadi petani sahang sama petani sawit. Ya, jangan jadi tukang ikan, nggak bisa mau dapat sawit. Jadi begitu mau dapat ikan, mesti jadi nelayan. Begitu mau dapat ilmu, mesti menjadi penuntut ilmu yang disebut dengan tolabul ilmi atau tolabah. Nah, maka setelah kita tahu sudah ingin menjadi seorang penuntut ilmu, maka seorang penuntut ilmu ini kata Imam Ali ada syaratnya.
Karena kita mau menuntut ilmu ini nggak bakal dapet apabila tidak memenuhi syarat. Ini ngomong-ngomong, kemarin pertemuan sudah belum sampai sini belum sini ya. Iya. Ya, jadi kata Imam Ali, kan kita mau nyari ilmu nih sekarang. Apabila mau nyari ilmu, kata Imam Ali, kamu nggak bakal dapat ilmu terkecuali memenuhi 6 syarat. Kenapa sih mesti ngikut Imam Ali? Kan gitu ya. Imam Ali itu siapa? Imam Ali itu adalah sahabat Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau digelar seorang sahabat yang wajahahu karamullah, yang wajahnya dimuliakan Allah, sebab beliau tidak pernah dari alam kandungan itu menyembah yang namanya berhala. Beda dengan sahabat yang lain. Semasa masih di alam kandungannya, begitu ibundanya itu sedang melakukan ritual-ritual di zaman jahiliyah, wajah Imam Ali itu berputar, tidak mau tunduk dan tidak mau sujud kepada berhala, mutar dengan sendirinya. Nah, ini maka digelar wajahahu karamullah. Nah, begitu juga Rasulullah menyampaikan, nanti apabila kalian ingin tahu tentang ilmu, maka kalian datangilah Ali, karena Ali adalah gudangnya ilmu. Maka begitu kita ingin konsentrasi tentang ilmu, maka yang kita ambil adalah dasar daripada apa yang dikatakan Imam Ali. Jadi kenapa enggak yang lain-lain? Karena itu tuntunannya. Katanya mau nurut Rasulullah. Jadi kalau mau nurut Rasulullah, jangan pakai cara sendiri. Mau mulai tahu agama, oh ya udah kayaknya di sana ada majelis yasinan, ikut. Di sana ada majelis zikir, ikut. Di sana nggak bisa begitu. Mau beragama tuh nggak kayak begitu caranya. Ada caranya yang dituntun oleh Rasulullah. Maka kata Imam Ali, nggak bakal dapat terkecuali dengan 6 syarat. 1, kata Imam Ali, yaitu zakaun. Zakaun artinya cerdas. Jadi syarat orang ingin duduk sebagai penuntut ilmu mesti cerdas. Maksudnya cerdas di sini apa sih, Guru Ustadz? Maksud cerdas di sini bukannya pintar dalam arti akademis. Enggak gitu. Kalau pintar dalam arti akademis, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu otaknya besar-besar karena kepalanya besar. Mereka lebih pintar-pintar. Itu kalau orang Yahudi. Nah, tapi bukan itu. Apakah mereka yang dimaksud menuntut ilmu? Bukan. Mereka nggak bisa menuntut ilmu yang sebenarnya. Jadi yang dimaksudkan menuntut ilmu di sini adalah menuntut ilmu yang sebagai bekal untuk di negeri akhirat serta di alam kubur. Jadi mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel itu, mereka menuntut ilmu bukan untuk kebahagiaan akhirat, tapi untuk untuk kebahagiaan dunia. Serta mencari kebahagiaan dunia, habis itu menghancurkan dunia. Kenapa? Karena dunia itu tempat yang hina, tempat yang kotor, tempat yang untuk memang dihancurkan. Nah, maka dari itu kecerdasan yang dimaksudkan di sini adalah bagi orang-orang yang ingin membuka akalnya. Akal di sini adalah akal yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang fardu, mana yang sunat, mana yang halal, mana yang haram. Jadi kalau kita di sini nggak bisa diberitahu, nih, wahai para jamaah, ini makanan haram, jangan dimakan. Ini makanan yang najis, jangan dimakan, umpamanya. Tapi masih dimakan. Nggak bisa duduk di sini. Karena apa? Berpengaruh. Karena ilmu ini nur dari Allah.
ilmu yang suci dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dia mampir ke dalam perut-perut orang-orang yang ada makanan haram di dalamnya. Begitu juga yang najis-najis dan lain sebagainya, nggak bisa. Ya. Nah, maka dari itu ini saya sampaikan, jadi mesti bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang cerdas. Karena orang-orang yang cerdas ini bisa dia membedakan mana makhluk, mana barang yang diciptakan, mana yang menciptakan. Ini orang yang berakal itu bisa berpikir demikian. Jangan sampai jadi orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Khalik atau yang menciptakan alam semesta, atau yang disebut dengan orang-orang ateis. Ini berarti orang-orang ateis ini tidak berakal. Nah, akal yang dimaksudkan di sini bukan seperti akal yang begitu dibelah tempurung otak kita tuh ada otak akal, bukan. Itu kucing, ayam semua juga ada itu. Kalau dibelah ada otaknya. Sapi besar sekali itu otaknya. Bukan itu. Jadi bukan yang dibelah. Jadi akal yang dimaksudkan di sini adalah akal yang di dalam hati robbani. Disematkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bisa berpikir. Nah, ini yang pertama. Jadi syaratnya mesti orang ini cerdas. Artinya mampu untuk berpikir mana yang halal dan mana yang haram, mana yang kafir, mana yang beriman. Mana yang mesti kita sembah dan mana yang nggak boleh disembah. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang nggak berakal, yang malah kadang-kadang malah menyembah kuburan, menyembah cincin, menyembah uang, menyembah pekerjaan dan itu, mereka berarti bukan yang mau menggunakan akal sehatnya. Berarti ini berbahaya, nggak bisa belajar menuntut ilmu. Ya, itu yang pertama. Ya, apa? Zakaun, artinya cerdas. Yang kedua adalah hirsun. Jadi hirsun ini adalah tamak. Jadi tamak ilmu. Jadi orang kalau mau nuntut ilmu mesti tamak ilmu. Tamak ilmu ini artinya, tamak itu artinya serakah. Serakah hanya satu yang diperbolehkan, serakah yang lain nggak boleh. Ya, hanya serakah ilmu. Artinya apa? Nggak puas-puas, maksud orang serakah ini kan pengertiannya tidak puas. Selalu ingin belajar, selalu ingin menuntut ilmu. Jadi kalau sekarang kita tidak punya syarat tamak ilmu ini, kemarin saya udah pernah Ustadz belajar agama nih, umpama gitu. Udah saya nggak mau lagi ya. Nggak bisa belajar. Karena apa? Karena sudah merasa punya ilmu. Jadi mesti serakah ilmu. Ya, itu yang kedua. Karena apa? Akan menurunkan motivasi kita kalau kita tidak punya semangat tinggi atau tamak ilmu tadi. Ya, jadi hirsun atau tamak ilmu atau serakah ilmu. Yang ketiga adalah wastibarun. Jadi mesti dilandaskan juga dengan kesabaran. Jadi kita di dalam belajar menuntut ilmu ini mesti bersabar. Nggak boleh terburu-buru. Ustadz, saya datang ke sini, saya kan mau tahu caranya sholat khusyuk. Masa tentang kebutuhan rohani, kebutuhan kayak anak kecil, masa begitu saya diajarin? Kita nggak ngerti sesungguhnya kebutuhan itu aja tadi ditanya nggak tahu kok. Maka jangan banyak menyela-nyela, jangan banyak yang macam-macam. Jadi sekarang kita tahu saja tentang apa syarat ini supaya mendukung kita untuk menjadi sahnya kita menjadi penuntut ilmu. Jadi yang ketiga tadi apa? Wastibarun, mesti sabar. Ya. Yang keempat, butuh biaya. Jadi apabila seperti saya pribadi dari Pangkal Sungai Liat menuju Pangkal Pinang, kalau saya tidak ada biaya untuk sampai ke sini, nggak sampai.
Karena saya ke sana pakai mobil pakai bensin mesti dibeli pakai uang. Jadi saya untuk sampai ke sini mesti ada biaya. Begitu juga yang lain dari rumahnya di Kacang Pedang seperti Ikhwan kita. Dari Kacang Pedang mau ke sini pakai motor harusnya ada bensinnya. Ya, jadi butuh biaya. Bukan dalam pengertian biaya di sini artinya untuk membayar guru, membayar tidak bisa. Di dalam perkara untuk belajar menuntut ilmu yang nanti kita ingin gunakan ilmu ini sebagai kebutuhan di negeri akhirat, sebagai nanti kebahagiaan di negeri akhirat. Guru yang menyampaikan atau yang menuntun kita untuk menuju kepada kebahagiaan akhirat tidak boleh dibayar atau dihargai dengan sejumlah uang. Karena barang dunia, tolong pahami sekali lagi, barang yang ada di dunia ini sekalipun dikumpul uang, emas, intan, berlian dan lain sebagainya, tidak akan bisa membeli nilai-nilai akhirat. Tolong pahami itu. Bukan artinya di sini guru ustadz itu tidak butuh makan, bukan itu. Tidak butuh uang, bukan itu masalahnya. Tidak boleh menghargai seorang guru yang ingin menuntun kita menuju kampung akhirat dihargai dengan nilai uang. Ya, jangankan uang, dikumpulkan, saya bilang tadi, emas, intan, berlian yang ada di dunia ini belum cukup. Karena ad-dunya qalil, kata orang-orang ahli sufi. Dunia itu kecil. Jadi dunia ini kecil, berikut dengan isi-isinya semua nggak cukup untuk dibayar untuk akhirat. Ya, itu tolong paham. Nah, terus bagaimana guru? Saya ini kan tahu guru butuh juga biaya dan lain sebagainya. Kita apabila sudah menjadi seseorang yang ditemukan kepada guru yang ingin membimbing kita menuju kepada negeri akhirat, diajar kita dari titik nol supaya jangan sampai kita keliru di dalam beragama ini nanti ke depan. Bagaimana kita ingin bertauhid, bagaimana kita ingin menjadi orang ma'rifat, bagaimana kita ingin menjadi orang yang kenal kepada Allah. Ya, sampai kita nanti betul-betul bisa mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Kita merasa kita senang diberikan, ditemukan dengan seorang guru yang seperti itu. Kita merasa diri kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, tiada bandingannya nikmat aku dipertemukan dengan seorang guru yang bisa membimbing aku ke negeri akhirat. Maka hanya rasa syukur dan rasa terima kasih, maka aku berikan hadiah kepada seorang guru. Jadi namanya hadiah. Kenapa? Karena senang, berterima kasih kita dihadirkan Allah kepada seorang guru. Jadi bukan sedekah, bukan infak, bukan yang lain-lain, tapi hadiah. Kenapa hadiah? Sekali lagi, mewujudkan bentuk syukur kita kepada Allah, merasa senang. Nah, bagaimana sih kalau kita tuh umpamanya ketemu seseorang, terus seseorang tadi memberikan kita fasilitas-fasilitas untuk bersenang-senang, tentu kita merasa senang. Maka sekali lagi kita berikan hadiah kepada orang itu untuk mengungkapkan rasa senang kita. Nah, itu biaya dalam hal ini, tolong jangan sampai salah paham, bukan untuk membayar guru. Ya, itu biaya untuk kita sendiri dan biaya untuk kesenangan kita sendiri. Itu yang keempat. Yang kelima, wabil irsyadi ustad. Yang kelima, jadi syarat mau belajar atau menuntut ilmu mesti di bawah bimbingan seorang guru. Jadi nggak bisa kita belajar sendiri. Kita belajar pakai buku, pakai kitab, nggak bisa belajar sendiri. Mesti ada gurunya. Ah, nih mau belajar tentang sholat, umpamanya beli kitabnya, beli bukunya di toko
Salemba atau pemuda dulu. Nggak bisa begitu. Nggak boleh. Atau saya mau belajar nih tentang sholat, buka YouTube, belajar sama YouTube aja. Nanti di hari kiamat nggak ada YouTube bisa bertanggung jawab. Nggak ada YouTube bisa bertanggung jawab. Dan orang yang ngomong di YouTube itu juga dia nggak ada maksa kita untuk nyuruh ikut kan. Ya kita ngikut dia, ya salah kita kalau dia salah. Gitu. Ya, jadi dan dia pun tidak ada ijab qabul. Nah, di dalam perkara guru dan murid ini ada ijab qabul. Bahwa wahai seorang guru, tolong ikhlaskan, ajarkan aku, bimbing aku sebagai murid, terima aku sebagai murid dan bimbing aku untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, maka begitu sudah ada ijab kabul seperti itu, maka berat jadinya beban yang ada di pundak seorang guru ini. Dia merelakan dirinya apabila dia memberitahukan di dalam kesalahan, dia merelakan dirinya untuk dirantai dengan rantai api neraka sebelum orang-orang yang menyembah berhala itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat. Jadi nggak sembarangan dituntut seorang guru yang mursyid yang bisa menunjuk ke jalan Allah ini, itu yang sebenar-benarnya. Nah, jadi sekali lagi jangan sembarangan kalau disebut ingin menuntut ilmu, nggak boleh pakai cara-cara sembarangan. Nah, termasuk kita ngambil info di sana sini medsos dan lain sebagainya, itu termasuk cara yang tidak disarankan di dalam apa yang seperti dikatakan Imam Ali ini tadi. Awas, apa kata Imam Ali ancamannya? Kamu tidak akan dapat ilmu terkecuali melaksanakan yang 6 perkara ini. Jadi sudah berapa? 5. Tinggal satu lagi. Wabituli zaman, membutuhkan waktu yang panjang. Jadi nggak bisa kita belajar menuntut ilmu cuman hanya sekali datang, 2 kali datang, enggak. Jadi kita ini nanti belajar ini ada bab-babnya, ada bukunya, ada kitabnya, ada panduannya. Cuman panduannya itu begitu saya belajar dulu, begitu guru saya pun demikian, beliau belajar saat itu dengan satu istilah, al-ilmu fis sudur. Ilmu itu di dalam dada. Jadi ilmu tadi sudah dihafal oleh beliau, sudah jadi langsung dikeluarkan dari dadanya. Ulama kita dari Bangka ini seorang wali juga, berguru kepada Syekh Somad di Palembang. Jadi begitu beliau ingin bersilaturahmi ke tempat Syekh Abdul Somad di Palembang, beliau sampai datang sudah ke tempat kediamannya, beliau menjumpai Syekh Somad tadi duduk di sebuah ruangan khalwatnya, sedang dia terpandang, dia terpandang dengan mata kewaliannya. Jadi Syekh Somad ini lagi duduk di atas tumpukan kitab. Kitab tuh kayak gunung didudukin sama Syekh Somad. Jadi si murid ini yang dari Bangka ini kebingungan. Wahai guru, benarkah pandangan yang aku pandang ini? Gitu, ini pandangan kewalian. Kenapa? Apa yang kau pandang? Aku menjumpai, melihat engkau duduk di atas kitab-kitab ini. Apa enggak kualat? Seperti itu bahasa kita. Wahai muridku, sesungguhnya yang kau lihat itu benar adanya. Apa maksudnya daripada engkau yang kau pandang itu? Jadi kitab yang aku duduk ini sebenarnya adalah lambang kitab itu semuanya sudah ada di dalam dadaku. Jadi udah sama, beliau itu udah sama kayak kitab. Jadi kalau kitab ditumpuk di atas kitab udah nggak ada kualatnya lagi. Nggak ada kualat-kualatnya lagi. Kitab kita tumpuk, kitab kan begitu. Nggak ada kualat. Nah, ini dalam pandangan kewaliannya itu. Nah, itulah maksud al-ilmu fis sudur tadi, ya. Jadi apa? Jadi begitu kita ingin mengamalkan sesuatu, kalau ilmunya sudah ada di dalam dada itu mudah. Tapi kalau ilmunya masih di dalam kitab, aduh, tadi saya
umpamanya lagi mikir jemuran atau lagi mikir gorengan tadi, lagi sholat batal apa enggak ya, umpama gitu. Waduh, ada di kitab, buka dulu. Wah, ini mau buka-buka kitabnya hilang pula. Nah, jadi susah mau nyarinya kemana. Nah, ini kalau ilmu di dalam kitab. Nah, jadi al-ilmu fi sudur, jadi kitab yang kita pelajari itu alhamdulillah sudah meresap dan sudah masuk ke dalam dada, dan sekarang tinggal saya sampaikan. Ya, jadi yang kelima tadi butuh waktu yang panjang, jadi kita tidak bisa menuntut ilmu dalam waktu yang tergesa-gesa. Ya. Nah, jadi apabila kita ingin menjadi atau mendudukkan diri kita menjadi seorang penuntut ilmu supaya baik, supaya benar, supaya berkah, gitu, maka penuhilah 6 perkara ini. Nah, sekarang tinggal kita tanyakan lagi kepada diri kita masing-masing selama ini. Karena salah satu ilmu yang kita dapatkan itu adalah ilmu yang bermanfaat atau tidak. Ilmu itu menanyakan kepada diri kita. Ilmu itu menghisap diri kita sekarang. Sebelum nanti kita dihisap di alam kubur. Karena tidak ada waktu lagi nanti kita untuk belajar atau menuntut ilmu. Jadi mulai kita bertafakur, benarkah aku sudah memenuhi 6 syarat ini sebagai seorang penuntut ilmu? Benarkah atau tidakkah atau tidak? Jadi kalau belum, mulailah dari sekarang bersungguh-sungguh menjalani 6 perkara ini supaya kita dapati kaidah ilmu yang sebenarnya. Karena ilmu yang sebenarnya tadi adalah ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Dan bagaimana tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan ilmu dia untuk kebahagiaan dia di negeri akhirat? Tandanya, begitu dia belajar, begitu dia menuntut ilmu, ilmu itu langsung menghisap dirinya. Saat itu juga langsung ilmu itu memberitahu dirinya supaya cepat sadar. Nah, begitu dia sadar, itulah yang dimaksudkan Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa kembali menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Itu maksudnya. Dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan ilmu diturunkan kepada Rasul. Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Klop nggak? Ketemu nggak? Nyambung nggak? Nyambung. Maka terlebih dahulu buka akal kita dulu. Jangan kita tanamkan kesombongan kita sebelum apabila kita ingin menuntut ilmu ini. Nah, itu saja terlebih dahulu syarat kita mau menuntut ilmu sebagai pintu gerbang kita untuk masuk kepada mempelajari pelajaran selanjutnya.